Ini poin yang ketiga. Saya sedikit bahas tentang Ribka, saudara Ishak. Apakah benar Ribka ini saudara Ishak? Ya, berdasarkan ayat yang ketujuh. Ketika orang-orang tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, katanya begitu. Padahal dia istrinya. Nah, kita coba lacak siapa Ishak ini. Nah, Terah itu punya 3 anak laki-laki yang dikisahkan dalam Alkitab. Abraham, Nahor, dan Haran. Abraham punya anak Ishak. Ya, Nahor punya anak Betuel. Nah, ternyata Ribka ini anaknya Betuel. Dan Haran itulah yang melahirkan Lot di Sodom, ya. Sodom dan Gomora itu Lot, anaknya Haran. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bukankah Ribka itu keponakannya Ishak? Ya kan? Kalau kasus Abraham dan Sarah, yang ketika Abraham bilang bahwa, oh Sarah ini saudaraku, dibilang begitu juga ya, itu masih mending. Karena apa? Sarah ini adalah sama bapak, jadi bapak itu Terah, gitu ya, sama-sama bapaknya Abraham Terah, tapi beda ibu. Jadi Terah ini punya istri lebih dari satu, ya kan? Istri yang A melahirkan Abraham, istri yang B melahirkan Sarah. Jadi bisa dibilang bahwa Sarah itu adalah saudaranya Abraham, masih mending sama bapak. Nah, ini beda. Ishak sama Ribka beda. Ribka itu keponakannya Ishak. Bukan adiknya Ishak atau bukan kakaknya Ishak. Tapi kenapa kok Ishak mengatakan bahwa Ribka adalah saudaranya? Tapi menariknya Santo Agustinus mengatakan begini. Bukanlah kebohongan ketika kebenaran dilewatkan dalam keheningan. Putranya Ishak juga melakukan ini. Putranya, yaitu putranya Abraham, yaitu Ishak juga melakukan ini. Karena kita tahu bahwa dia juga memilih kerabatnya sebagai istri. Jadi bagi Santo Agustinus, Ishak ini mengatakan Ribka itu saudaranya itu nggak bohong. Tapi aneh ya loh, kan ini kan keponakannya Ishak, bukan saudaranya. Gitu ya. Tapi kok kenapa Santo Agustinus mengatakan Ishak nggak bohong? Kok bisa begitu? Nah, ini yang perlu kita teliti. Jadi ternyata kita harus pakai kacamata kebudayaan Yahudi. Khususnya kebudayaan Yahudi kuno. Untuk membaca satu kata ini saudara. Gitu ya. Jadi kata saudara dalam budaya Yahudi itu memiliki makna yang luas. Jadi bukan hanya kakak atau adik, tapi juga sepupu, keponakan, bahkan saudara-saudara seiman. Hal ini mirip dengan kata saudara dalam bahasa Indonesia. Sama kalau kita ngomong saudara kan begitu. Bisa mungkin dia kakak atau adik kita bilang, oh ini saudaraku. Bisa juga karena dia kakak atau adik kita. Atau mungkin kan karena dia sepupu kita bilang, oh ini saudaraku, aku masih duluran tuh sama itu, masih saudaraan sama si A itu, karena dia tuh sepupuku. Atau mungkin itu keponakan kita, ya itu masih saudaraan sama aku, kan begitu. Atau mungkin saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Nah, kan saudara juga, tapi saudara seiman. Nah, itu sama kayak bahasa Indonesia. Nah, hal ini yang tidak dimiliki oleh orang Eropa, khususnya Inggris, yang hanya memiliki terjemahan brother, yang kurang tepat menggambarkan saudara dengan tepat. Gitu. Jadi brother kan kelihatannya kayak kakak atau adik. Yes, this is my brother gitu ya. Ya ini kakakku atau adikku gitu. Atau sister gitu. Yes, this is my sister itu. Kakakku atau adikku kok udah ngomong brother atau sister itu. Gitu kan? Tapi kalau ngomong saudara-saudara sekalian kan ladies and gentlemen, kan begitu. Ya kan? Kalau orang Indonesia kan enggak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus ya. Kalau Inggris enggak, bahasa Inggris. Ladies and gentlemen kan begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian. Nah, ini konteks saudara dalam budaya Yahudi. Maka kita kalau membaca di Injil ada istilahnya saudara-saudara Yesus. Nah, ini siapa?
ini bukan adiknya Yesus yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Jadi sekali lagi, kata saudara-saudara Yesus ini bukan adiknya Yesus. Jadi satu-satunya yang pernah berada di dalam kandungan Maria hanya Yesus. Tidak pernah ada laki-laki lain yang pernah memasuki tubuh Maria. Bahkan Yusuf sekalipun tidak pernah berhubungan intim dengan Maria. Yusuf sekalipun tidak pernah memasuki tubuh Maria. Hanya Yesus yang pernah memasuki tubuh Maria ketika Yesus dikandung oleh Maria. Maka dari itulah dogma Gereja Katolik meneruskan sampai sekarang Maria perawan abadi. Sebelum mengandung Yesus Maria adalah perawan, saat mengandung Yesus Maria tetap perawan, dan setelah kelahiran Yesus sekalipun Maria tetap perawan. Karena Maria tidak pernah melahirkan orang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ya. Loh, ini kok bisa tahu tuh dari mana? Minggu lalu sudah saya jelaskan. Salah satu kesaksian adalah dari Ignatius. Ignatius dari Antioquia. Siapa Ignatius dari Antioquia itu? Ignatius dari Antioquia itu adalah murid langsung Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang mana? Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Rasul Yohanes yang Tuhan Yesus serahkan, anak ini ibumu, ibu ini anakmu. Begitu, yang diserahkan yang Yesus menyerahkan Maria secara langsung kepada Rasul Yohanes. Nah, terus Ignatius dari Antioquia tahu bahwa Maria tetap perawan dari mana? Gampang, dari gurunya, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Jadi konteks saudara-saudara Yesus ini sekali lagi bukan adiknya Yesus. Tapi lebih tepatnya dalam tradisi, ini adalah sepupunya Yesus. Begitu. Ya, ini sedikit pengetahuan di akhir. Seperti Ribka adalah saudara Ishak, dengan maksud bukan adiknya Ishak. Begitu juga saudara-saudara Yesus, dengan maksud bukan adiknya Yesus. Maka saya review sedikit. Pertama adalah double dengan kisah Abraham. Maksudnya apa? Karena Abraham sudah menaruh dasar karakter yang kuat, yang tinggal diikuti oleh Ishak. Maka minimal Ishak memiliki karakter yang sama dengan Abraham. Dan perikop ini adalah perikop penentu apakah Ishak layak meneruskan janji Tuhan kepada Abraham dengan kata lain menerima warisan rohani dari Abraham atau tidak. Dan warisan rohani bukan hanya bisa kita terima dari orang tua kandung, tapi juga bisa kita terima dari orang tua rohani. Lalu poin kedua, Tuhan menyertai Ishak. Tuhan berjanji menyertai kita, bukan berarti membuat segala urusan kita mulus. Ya, Tuhan tidak mau kita mengalami kesulitan yang seharusnya tidak perlu kita tanggung. Karena dia mempertimbangkan keterbatasan kita. Seperti Ishak, bisa jadi kesusahan yang kita alami di dalam ketaatan kita mendatangkan berkat yang penuh kepada kita. Dan yang terakhir, belajarlah untuk selalu bersikap secara tepat. Lalu Ribka saudara Ishak. Seperti Ribka adalah saudara Ishak dengan maksud bukan adik Ishak. Begitu juga saudara-saudara Yesus juga dengan maksud bukan adik Yesus. Nah, itu paling pemaparan dari saya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan kesaksian atau mau bertanya. Boleh satu orang mungkin ya, karena kita sudah mau jam 9. Ada? Memberikan sharing tambahan mungkin ada hal yang mungkin belum terkupas dan mau sedikit dikupaskan, boleh. Atau ada yang mau memberikan kesaksian, akan yang entah mungkin kesaksian sebelum-sebelumnya seperti apa, atau mungkin kesaksian setelah mendengarkan jazz seperti apa, boleh. Atau mungkin mau mau tanya, ada yang kurang jelas mungkin dari pemaparan saya atau dari perikop ini ada yang masih belum terjawab, juga boleh.
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pengumuman ya. Oke, nah ini pengumuman. Jadi besok kita akan ada rosario jam 8 malam. Bapak, Ibu, teman-teman diundang. Hari Minggu kita akan ada persekutuan doa. Nah, ini menggunakan Instagram ya. Jam 3 sore menggunakan kita live di Instagram. Ya, akun Instagramnya @house.of.praise. Lalu hari Selasa kita akan ada doa syafaat Miracle Room jam 8 malam. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang ada eh, intensi doa, nah, boleh dikirimkan ya ke kami, ke saya. Supaya nanti di Miracle Room ini atau di Rosario besok bisa dibawakan intensi doa tersebut. Nah, minggu depan gitu ya, minggu depan kita akan bersama pembicara yaitu Reverendus Dominus Antonius Haryanto alias Pastor Hari atau Romo Hari atau Rama Hari. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Kita akan ditemani oleh Pastor Hari, gitu ya. Nah, karena ini pastor, jadi minggu depan tidak akan ada saling sharing seperti yang biasanya, tapi dibuka dengan doa, lalu langsung pastor memberikan paparannya. Paling nanti di akhir akan ada tanya jawab. Nah, ya. Tapi pasti seru nih ya, karena ini termasuk pastor yang pernah juga menjabat kalau tidak salah sebagai di Komisi Kepemudaan KWI. Ya, so pasti seru nih. Pastor Hari dari Paroki Cirebon. Ya, linknya sama seperti biasa, ini di save saja. meet.google.com/epn-wqnm-cpo. Ya, jangan lupa. Nah, ini masih penggalangan dana masih dibuka terakhir minggu ini ya. Nah, mungkin boleh Mbak Lili untuk menyampaikan pengumuman tentang hal ini. Oke, terima kasih Pak Albert. Ya, shalom teman-teman semuanya. Untuk Baksos masih ada hope, kita masih open untuk penggalangan dana sampai akhir week ini, tanggal 19. Ini masih terbuka untuk teman-teman yang masih memang mau menyumbangkan dana. Kami tunggu ke rekening BCA atas nama Tian Fani Setiawan. Di flyernya sudah tertera dan mohon untuk mencantumkan kode unik yaitu 1, angka 1 di belakang nominal teman-teman supaya memudahkan kami untuk cek juga gitu. Nah, memang untuk penggalangan dana akan kami tutup tanggal 19 dan untuk kegiatannya mungkin di awal Oktober. Rencana memang akan kami salurkan ke daerah kabupaten di daerah Majalaya. Itu memang di daerah industri. Nanti mungkin kita akan bikin untuk seperti apa sih keadaannya. Seperti itu nanti mungkin kita akan coba untuk bikin juga supaya teman-teman ada gambaran juga gitu. Lalu terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyumbangkan dana. Terima kasih, pasti kami percaya apa yang sudah teman-teman tabur gitu ya akan sama-sama dituai dan kami percaya makin banyak orang juga yang akan merasakan kasih Tuhan melalui kebaikan teman-teman seperti itu dan masih sangat membutuhkan dukungan doa juga dari teman-teman supaya kegiatan ini benar-benar berdampak gitu dan apa yang kami sudah cari mungkin tempatnya dan lain-lain memang benar-benar yang membutuhkan dan semakin bisa merasakan kasih Tuhan juga gitu. Paling gitu aja. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Mbak Lili. Ya, jadi minggu ini minggu terakhir ya, ditutup tanggal 19 September. Nah, oke kita akan lanjut ke kuis. Gitu ya. Kuisnya tentu yang belum pernah menang. Nah, sekali lagi adalah syaratnya. Bagi yang ini masih ada nih beberapa orang di sini yang belum pernah menang kuis nih. Gitu ya. Untuk hadiahnya ini ya, hadiah langsung ya. Hadiah tidak dipungut biaya. Ya. Jadi yang boleh mengikuti adalah hanya bagi yang belum pernah menang.
Silakan tulis di chat meeting, di in-call message itu, yang menang adalah yang paling cepat dan benar. Tulis jawabannya, plus nomor HP kalau kami tim di PD House of Fresh ini tidak memiliki kontak teman-teman atau kontak Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita sudah punya kontaknya ya tidak usah diperlukan tidak usah ditulis nomor HP-nya, langsung tulis jawabannya saja. Ya, jadi hanya bagi yang belum pernah menang. Apa pertanyaan kuisnya? Wah, kali ini akan sangat gampang sekali. Kuisnya adalah, tolong berikan kesaksian Anda secara pribadi, apa yang bisa Anda pelajari dari kisah pada kejadian 26, mungkin itu dari sharing-sharing di awal, atau mungkin dari paparan, atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan di awal. Monggo silakan. Ini mau ditulis di chat boleh, atau langsung mau ngomong juga boleh. Nah, ini tentunya siapa cepat dia dapat nih. Monggo silakan. Saya tunggu. Ada? Ini ada beberapa orang nih yang bisa bergabung. Ada Amel, ada Bu Ica, ada Bu Feli, ada Devi, ada Bu Eka. Nah, itu yang teman-teman yang bisa bergabung. Silakan, silakan. Langsung saja Devi. Halo, apa kabar semua? Luar biasa. Oke. Pertama-tama aku mau bilang makasih dulu sih sama Kak Bertus dan tim Jazz gitu yang udah mempersiapkan, dan aku juga kaget sih mempersiapkannya butuh waktu selama itu gitu. Kayak aku mikir niat banget parah gitu. Dan terima kasih udah jadi berkat gitu. Ya aku sih baru ikut 3 kali ini ya, terus udah merasa kayak Kak Bertus dan teman-teman menjadi berkat gitu bagi aku. Terima kasih. Oke, untuk kesaksiannya sendiri sih sebenarnya, mungkin ini ceritaku aja ya, gitu ya. Mungkin teman-teman punya cerita yang lebih hebat gitu. Kalau aku sih tadi berkacanya kayak tadi sih, Kak Bertus cerita tentang pekerjaan gitu ya, kenapa kok aku ditempatkan di seperti ini gitu, di perusahaan ini gitu. Aku pun merasakan banget gitulah. Ya waktu pertama aku sebelumnya kerja di perusahaan A lah, anggapannya gitu ya. Di perusahaan A aku kayak masih anak kecil banget lah, sering mengeluh, apa-apa kayak gitu-gitu. Sampai kayak di state, aku keluar aja lah, aku pindah lah ke perusahaan lain gitu. Dan waktu itu pasti mimpinya pengen kerja di perusahaan yang bagus banget kayak gitu, dan nggak keterima-keterima. Nah, itulah. Waktu itu juga sempet kayak down gitulah. Kenapa ya kok nggak keterima-keterima gitu. Terus sampai pada akhirnya adalah perusahaan yang terima aku di yang sekarang ini, perusahaan B gitu kan. Bukan perusahaan yang sempurna gitu ya. Masih banyak banget bahkan kelemahan-kelemahannya gitu. Tapi justru di sini aku merasa, oh mungkin Tuhan kasih aku tempat di sini karena dengan di sini aku bisa berkembangnya lebih banyak gitu lah. Mungkin nggak secara hard skill tapi juga soft skill-nya gitu kah. Mungkin yang aku berharapnya juga di suatu saat nanti soft skill yang aku dapatkan sekarang bisa berguna juga gitu. Mungkin juga bisa kalau aku ketemu teman-teman bisa sharing share, saling membantu gitu juga sih. Udah sih sekian. Wah, luar biasa. Terima kasih Devi. Selamat. Itu luar biasa ya. Saya pun juga bekerja di suatu tim yang juga tidak sempurna tentunya ya. Tapi justru di sana belajar. Malah belajar lebih banyak kok menurut saya.
Karena belajar me-manage orang, kita belajar hal yang baru mungkin sendirian gitu ya, tidak ada yang menuntun gitu ya, sendirian. Tapi pas saya compare, apalagi masa pandemi kayak gini, saya compare dengan tim-tim yang lain, wah saya sangat bersyukur. Karena tim yang lain tuh ada yang bubar, tim lain tuh ada yang honornya nggak dibayar, gitu ya. Mengenaskan lah, pekerjaannya nggak bisa lanjutkan. Tapi tim di mana saya ikuti, sekalipun banyak orang yang saya nggak tahu ya kenapa orang lain itu testimoninya agak agak kurang baik dengan tim kami gitu ya. Bukan testimoni atas pekerjaan kami gitu ya, tapi mungkin atas atas environment gitu ya. Tapi malah saya merasa nyaman di environment itu. Yang ternyata banyak orang yang tidak suka itu malah saya merasa nyaman dan saya bersyukur khususnya di masa pandemi seperti ini. Wah, terima kasih Devi. Itu juga sangat menguatkan dan mengingatkan saya kembali bahwa saya sangat bersyukur berada di pekerjaan saya sekarang ini. Terima kasih, nanti akan kita kontak secara pribadi ya kepada Devi. Terima kasih dan selamat kepada Devi. Nah, terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mari kita tutup malam hari ini dengan doa yang luar biasa, yaitu doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku. Sementara aku tidur, sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.